Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas perjalanan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Derajat mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim, yang juga merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Dan beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam di desa Paciran, Lamongan. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas perintah ayahnya, yaitu berdakwah di pesisir pantai Gresik. Hingga akhirnya beliau menetap di Lamongan. Untuk menempati tempat tersebut, Raden Qasim diantar Sunan Bonang dengan tujuan meminta izin Sultan Demak untuk menempati wilayah tersebut. Sultan Demak tidak hanya mengizinkannya untuk tinggal, namun memberikan tanahnya pada tahun 1486 Hijriah. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Selain itu, beliau mengutamakan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh, barulah kemudian beliau memberikan pemahaman ajaran agama Islam yang berkaitan tentang adanya empati dan etos kerja yang berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas, serta gotong royong. Cara dakwah yang beliau lakukan banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisional lokal. Raden Qasim terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hal ini terlihat bahwa beliau selalu memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat, dan memberikan motivasi kepada masyarakat luas. Perjuangan Raden Qasim atau Sunan Derajat melewati beberapa tahap. Pada suatu hari, ayah Raden Qasim memerintahkan putranya ini untuk melakukan dakwah seperti kakaknya. Akan tetapi, awalnya Raden Qasim belum berkeinginan untuk itu. Beliau hanya ingin untuk membantu sang kakak. Kemudian dengan tanpa patah semangat, sang ayah memberikan saran untuk berdakwah di Jawa bagian timur. Ini pun Raden Qasim menolaknya dengan alasan masih merasa berat apabila berada pada daerah timur karena masih kental dengan ajaran Hindu. Melihat respon yang masih belum siap ini, kemudian sang ayah memberikan Raden Qasim hak untuk memilih tempat berdakwah. Namun, ini asal tidak sama dengan tempat kakaknya. Setelah melalui pemikiran yang panjang, akhirnya Raden Qasim memutuskan ingin berdakwah di daerah Surabaya, khususnya yakni ada di Tuban. Sang ayah memberikan saran kepada Raden Qasim untuk melakukan dakwah di sekitar pesisir utara Gresik dan Tuban. Akhirnya Raden Qasim menerima saran tersebut dan mulai berdakwah di tempat yang telah disetujui tersebut.
Pada saat melakukan tugas dari sang ayah ini, Raden Kosim bersama para santri menuju ke Gresik. Sebelum sampai di Gresik, tidak lupa Sunan Derajat melakukan silaturahmi kepada Sunan Giri. Beliau memberitahu bahwa mendapatkan utusan dari ayahnya untuk berdakwah di daerah pesisir utara. Mendengar ini, Sunan Giri sangat merasa senang, bahkan memberikan beberapa nasihat supaya bisa berdakwah dengan lancar dan mudah untuk diterima oleh masyarakat setempat, khususnya di pesisir utara. Setelah sampai di pesisir pantai untuk melakukan dakwah, kemudian bertemu dengan nelayan yang sedang melaut. Di sana Sunan Derajat menjelaskan beberapa macam jenis ikan yang dapat dimakan dan ikan yang tidak bisa dimakan. Melihat respon dari nelayan tersebut, ternyata senang dan bisa mengerti penjelasan yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Akhirnya para nelayan tersebut mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sunan Derajat. Dari sinilah awal mula dakwah Sunan Derajat di Gresik yang masih kental dengan agama Hindu. Pada saat menentukan desa Derajat sebagai pusat dakwahnya, ini didasarkan karena ada beberapa sebabnya. Salah satunya yakni karena di desa Derajat ada banyak kegiatan Islami yang secara tidak langsung yang membuat masyarakat Hindu penasaran. Bahkan kaum Hindu banyak yang ingin tahu apa yang dilakukan Sunan Derajat bersama santri lainnya, sampai pada akhirnya dengan kecerdasan Sunan Derajat tersebut, masyarakat Hindu banyak yang tertarik dengan metode dakwah Sunan Derajat. Salah satu andalannya dakwah yakni dengan menggunakan tembang pangkur. Pada saat melakukan dakwah, Sunan Derajat tidak serta-merta saja, namun dengan menggunakan strategi atau cara tertentu. Hal ini dilakukan tidak lain supaya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan bisa diterima dakwahnya. Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan metode kesenian. Metode kesenian merupakan hal yang banyak disukai masyarakat setempat. Dari sinilah membuat Raden Kosim menggunakan tembang pangkur sebagai metode dakwahnya. 2. Menggunakan filosofi sendiri. Secara umum, sudah banyak yang mengetahui bahwa Sunan Derajat ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Sehingga banyak yang percaya beliau mampu membuat makna filosofi sendiri. Beberapa filosofi tersebut yang lebih dikenal ketujuh Saptangga. Berikut ini adalah bunyi filosofinya. Memangun resep tianing sasoma, selalu membuat hati orang lain menjadi senang. Jroning suka kudu eling lan waspada. Meskipun dalam suasana riang, namun kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning Subrata tan nyipta marang pringgobayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, maka kita tidak perlu peduli dengan segala bentuk rintangan yang ada. Meper hardaning pancadriya. Kita harus tetap selalu menekan nafsu-nafsu. Heneng, ning,
henung. Dalam keadaan yang diam, kita akan dapat memperoleh keheningan. Dan dalam keadaan yang hening itulah kita akan dapat mencapai cita-cita luhur. Mulya guna panca wektu. Suatu kebahagiaan yang lahir batin hanya bisa kita capai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Berilah ilmu supaya orang lain pun menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berikan perlindungan kepada orang yang menderita. 3. Terjun langsung ke masyarakat untuk mengatasi berbagai macam masalah. Pada saat proses dakwah, Sunan Derajat pasti ada masalah yang datang. Namun bukan berarti ini mengurangi semangatnya untuk terus berjuang di agama Allah. Justru hal ini yang semakin menguatkan untuk terus berjuang. Cara atau strategi yang digunakan oleh Sunan Derajat untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan terjun langsung. Hal ini bisa memberikan dampak yang lebih baik karena bisa diatasi secara langsung dan bisa lebih jelas masalahnya seperti apa. Sunan Derajat dalam masa dakwahnya berhasil meninggalkan berbagai benda-benda peninggalan yang digunakan sebagai syiar Islam. Inilah yang kemudian diabadikan pada museum yang difungsikan pada 30 Maret 1992 oleh pemerintah Lamongan. Beberapa yang ada pada museum tersebut terdiri dari banyak koleksi yang bersejarah. Di antaranya yakni ada perunggu, keramik, kayu jati, terakota, batu besi, kulit kuningan, baja kertas, lontar dan bambu, aluminium, logam, buku dan kertas, kain, dan ada pula beduk. Dari masing-masing barang tersebut sampai sekarang bisa Anda lihat di Museum Sunan Derajat Lamongan. Demikianlah sedikit singkat perjalanan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Semoga bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.